TX13 Lamaran Raihan. Keesokan harinya Pak Pramana sekeluarga kecuali Siva datang ke rumah Pak Harun. Mereka sudah duduk sambil mengobrol di ruang tamu. Anissa baru datang dari mengecek para santri wanita. Pak Harun dan Bu Aisyah lupa memberitahuinya jika keluarga Pak Pramana akan datang. "Assalamualaikum," ucap Anissa saat berada di pintu yang sudah terbuka. "Waalaikumsalam," jawab semuanya sambil melihat ke arah Anissa yang berdiri diam saat melihat semuanya. Anissa bingung saat melihat keluarga Pak Pramana datang, ia lebih bingung lagi karena Raihan juga datang. Setelah diam beberapa waktu, akhirnya Anissa berjalan masuk dan duduk di samping ibunya yang sedari tadi melambai. Tatapan semuanya masih tertuju pada Anissa yang baru datang. "Nisa, ada yang mau dikatakan keluarga Pak Pramana pada Nisa," ucap Pak Harun saat menatap putrinya itu. "Apa?" tanya Anissa dengan suara lembut. "Maaf sebelumnya karena kami datang mendadak dan tanpa persiapan," ucap Janeta menatap ke arah Anissa. Anissa mengangguk sedikit sambil bersiap mendengarkan semuanya. "Nisa, kami datang ke sini berencana ingin membicarakan masalah ta'aruf Nisa dan juga Raihan," ucap Pak Pramana hati-hati, dia sendiri juga gugup. Raihan hanya menunduk saat orang tuanya membicarakan itu. Rasa gugupnya mulai terlihat sejak Anissa datang. Dia duduk menunduk dengan siku di paha dan kedua tangan saling mengait. Mendengar ucapan Pak Pramana, jantung Anissa mulai berdetak tidak karuan lagi, ditambah melihat sikap gugup Raihan, ini seperti mimpi baginya, apa mungkin dia salah dengar? Ini dimulai dengan Nazor dulu, tambah Pak Harun membuat Anissa tersadar. Anissa masih diam bukan karena ia tidak mau tapi ia tidak menyangka akan secepat ini padahal mereka baru saling melihat beberapa waktu lalu. Tapi keadaannya sekarang berbeda dari dulu, sekarang Raihan seorang duda, apa Nisa mau? Tanya Pak Pramana yang semakin gugup karena Anissa belum mengeluarkan suara. Anissa menatap ke arah ayah dan ibunya, terlihat dari matanya kalau ia masih sedikit bingung. "Nisa gak perlu takut untuk menolak, karena kami gak akan memaksa, kami gak mau Nisa terpaksa, jadi jawab saja sesuai isi hati Nisa," kata Bu Janeta menambahkan karena takut Anissa terpaksa mau karena masalah hutang. Raihan hanya menunduk menunggu jawaban Anissa yang sedari tadi belum membuka mulutnya, rasanya waktu berlalu dengan sangat lambat, tangan yang menyatu sudah berkeringat. "Nisa bagaimana?" tanya ayahnya lagi karena Anissa belum menjawab. Anissa mengepalkan tangannya karena grogi, keringat dingin langsung membuat telapak tangannya basah. "Nisa mau," jawab Nisa dengan wajah menunduk malu, hanya ini yang bisa dia ucapkan. Saat mengucapkan ini pun dia jelas sangat gugup. Semuanya langsung tersenyum senang mendengarnya. Hanya ucapan singkat itu sudah bisa membuat yang lain tersenyum bahagia. "Tapi bisakah Nisa memberikan satu syarat?" tanya Anissa saat masih menunduk. Raihan mengangkat wajahnya melihat ke arah Anissa yang menunduk. "Apa?" tanya Pak Pramana. Saat menikah Anissa ingin calon suami hafal 30 ayat di surah Anissa tapi lebih banyak lebih baik lagi. "Bolehkah?" tanya Anissa. Raihan terlihat ragu karena memang sedikit pun tidak hafal, tapi dia sangat ingin menikahi wanita di depannya ini. Pak Pramana dan Bu Janeta melihat ke arah Raihan dengan wajah tidak yakin. Mereka tahu jika anaknya tidak mungkin hafal surah itu, walau sering melihatnya membaca Quran. "Baiklah, berikan waktu sebulan insya Allah bisa," ucap Raihan masih sedikit ragu tapi ia akan berusaha. Anissa mengangguk setuju, sebenarnya sebulan adalah waktu singkat, dia tidak yakin Raihan bisa menghafalnya dalam waktu sebulan. "Dan ada satu lagi, Nisa ingin pernikahan yang biasa saja," ucap Anissa. "Ya baiklah, terserah Nisa saja," kata Pramana. Semua tersenyum setelah membicarakan kesepakatan. Anissa yang tadi mengangkat wajah sebentar kembali menunduk, ia menyembunyikan rasa bahagianya di balik cadar. Di balik cadarnya dia tersenyum bahagia, dia memegang dadanya di balik jilbab panjangnya jadi tidak terlihat oleh yang lain. "Silakan diminum dan dimakan hidangannya," ucap Bu Aisyah mempersilakan semuanya. Raihan melihat ke arah tangan kiri Anissa, terlihat jelas Anissa sedang khawatir karena tangannya bergetar saat mengepal. "Aku akan melakukan pintamu ini," Anissa batin Raihan dengan bahagia. "Apakah Raihan ingin melihat wajah Anissa lebih dulu?" tanya Pak Harun. "Bolehkah?" tanya Raihan sambil melihat ke arah Anissa. Anissa mengangguk setuju dan perlahan dia membuka cadarnya dengan hati-hati. Waktu berjalan lambat, hingga akhirnya cadar itu terbuka. Raihan dan keluarganya melihat ke arah wajah Anissa yang mulai terlihat, ini pertama kalinya mereka melihat wajah Anissa, karena wajah masa kecilnya mereka sudah lupa padahal melihatnya beberapa kali, dan Raihan sering melihatnya sewaktu di pesantren dulu tapi sedikit lupa. Anissa menunduk tidak berani menatap ke arah Raihan saat cadarnya terbuka abis. Semuanya takjub melihat wajah putih Anissa yang sedikit pun tidak ada cacat. Wajah lembutnya sangat cocok dengan suara dan penampilan lembutnya. Mata Raihan tidak berkedip sedikit pun karena di balik cadar ada wajah yang sangat indah, tapi dilihat dari mata saja sudah terlihat jelas jika ia memang cantik. Raihan yang melihatnya tahu Anissa merasa tidak nyaman sehingga menyuruh Anissa menutupnya kembali walau wajahnya tidak terlalu jelas saat Raihan menatapnya karena saat itu Anissa sedang menunduk. "Silakan pakai kembali cadarnya," ucap Raihan yang langsung mengalihkan pandangannya. Anissa kembali memakai cadarnya dengan hati-hati. Raihan dan keluarganya pun pulang setelah agak lama mengobrol. Sesampainya di rumah, dia langsung berjalan masuk ke kamar Siva. Siva sudah tertidur lelap.
Ia tersenyum lalu mencium kening Siva dengan lembut dan penuh kasih sayang. Insya Allah apa akan memberikan Siva ibu yang terbaik. Terima kasih sayang karena kamulah akhirnya papa bisa mengenal Tante Nisa, batin Raihan. Raihan berjalan keluar kamar Siva, ia langsung masuk ke kamarnya sendiri. Dia mulai membuka surah Anisa yang tadi dipinta Anisa. Dulu saat di pesantren menghafal adalah hal biasa, semoga dalam sebulan bisa hafal surah ini batinnya. Dia mulai membaca surah itu, mamanya melihat dari luar dan hanya tersenyum melihat kesungguhan putranya yang ingin menikahi Anisa. Setiap hari Raihan membacanya sepulang kerja supaya hafal, hingga di mobil saat akan berangkat dan pulang kerja pun mendengar surah itu lewat headset. Di kantor, waktu tidak sibuknya juga dia sempatkan untuk menghafal. Di rumah dia sering membacanya hingga larut, dia menyandar di tempat tidurnya sambil mencoba menghafal sebaris demi sebaris. Walau terlihat lelah setelah bekerja, dia tetap berusaha menghafal semuanya, karena umur yang sudah sedikit tua jadi menghafal terasa sangat sulit. Di rumah Anisa sedikit khawatir tentang Raihan, ia takut Raihan menyerah. Tidakkah syarat itu sangat berat batinnya merasa bersalah? Dia berbaring saat pikirannya melayang ke wajah Raihan yang saat itu terlihat tidak yakin sama sekali. Tapi dia berdoa semoga Raihan bisa menyelesaikan syaratnya ini, dia berharap perjodohannya kali ini berhasil. Keesokan harinya Siva datang ke pesantren diantar langsung sama Raihan. Saat di depan pesantren, Raihan melihat ke arah Anisa yang langsung memegang Siva yang baru turun dari mobil. Raihan mengucap salam dan Anisa menjawab salam lalu saling menatap sebentar dalam diam. Titip Siva, ucapnya pelan. Anisa hanya mengangguk, dia gugup jadi tidak bisa bersuara. Raihan pamit pergi karena harus buru-buru ke kantor. Anisa dan Siva masuk ke rumah setelah kepergiannya. Tante Nisa beneran ya akan jadi mamanya Siva? Tanya Siva polos. Kalau Siva mau, Tante Nisa beneran bakal jadi mamanya Siva, ucap Anisa. Siva mau banget tante, kata Siva bahagia sambil menggenggam erat tangan Anisa. Jadi anaknya Tante Nisa harus patuh loh, memangnya mau? Tanya Anisa lagi. Mau tante, Siva bakal jadi anak yang patuh gak akan bandel, ucap Siva sambil menatap Anisa dengan senyum manisnya. Tante juga sangat ingin jadi ibunya Siva, semoga tante memang berjodoh dengan papanya Siva, semoga gak ada halangan hingga harinya tiba batin Anisa. Dia memegang wajah Siva dengan lembut, mencium wajah Siva sebentar dengan sayang. Saat sore hari Raihan menjemput Siva, ia tidak turun dari mobil, ia hanya menyapa Anisa sebentar karena saat ini mereka sedang menjalani masa ta'aruf jadi mereka tidak akan bicara banyak dan hanya sedikit menyapa jika bertemu. Anisa melambaikan tangan saat melihat mobil sudah mulai jalan tapi kaca mobil belum ditutup. Siva masih memandangnya sambil melambaikan tangan juga, Raihan sedikit tersenyum saat melihat keduanya yang seperti enggan berpisah padahal sebentar lagi keduanya akan terus bersama. Setiap melihat Raihan jantung Anisa masih tetap deg-degan, dan tanpa dia tahu Raihan malah lebih lagi darinya. Waktu berlalu dengan singkat, hari pernikahan tiba dan dilaksanakan di pesantren dihadiri semua orang di sana dan hanya beberapa kerabat Raihan. Anisa sengaja berdandan sendiri, karena memang tidak perlu memakai terlalu banyak riasan. Ia juga hanya memakai gaun putih yang tidak terlalu mewah. Dia keluar dari ruangan sebelah dan berjalan menuju ruangan akad. Ruangan akad terpisah oleh tirai hingga saat ia masuk tidak ada yang melihatnya kecuali Bu Aisyah. Di balik tirai Raihan sedikit gugup saat berhadapan dengan Pak Harun. Laki-laki itu memakai kemeja putih dilapisi jas, dia sudah terbiasa berpakaian seperti itu tapi ini pertama kalinya pakaian seperti ini rasanya sangat istimewa baginya. Akad nikah pun akan dimulai, sebelum akad Raihan mulai melantunkan hafalan surah Anisa, yang dipinta Anisa dan hafalannya melebihi dari yang Anisa minta. Anisa mendengar dari balik tirai, dia terharu saat mendengarnya hingga menitikkan air mata saat mendengar Raihan yang melantunkan surah itu tanpa ada kesalahan. Saat dia sendiri menghafal surah, tidak ada surah panjang yang bisa dihafalnya dalam sebulan, perlu beberapa bulan itu pun sering dibantu ayah dan ibunya. Bu Aisyah juga terharu mendengarnya, dan lebih terharu lagi karena ini pertama kalinya air mata Anisa menetes karena seorang laki-laki. Di dekat Raihan, Pak Pramana dan Bu Janeta juga tersenyum bahagia. Tidak jauh di sana Ustadz Syafiq juga tersenyum mendengarnya, dia ikut bahagia. Ustazah Humaira melihat ke arah Ustadz Syafiq, sebelumnya ia mengira Ustadz Syafiq bakalan sedih melihat semua ini tapi nyatanya sekarang senyum indah terpancar di wajahnya. Setelah Raihan selesai membaca surah Anisa, Raihan minum sebentar supaya tenang saat akad. Akad nikah pun dimulai setelah Raihan menenangkan diri. Sudah siap? Tanya Pak Harun. Raihan menarik nafas panjang lalu mengangguk yakin tapi masih dengan wajah gugup. Ini sangat berbeda dari pernikahan pertamanya. Keduanya berjabat tangan. Saya nikahkan anak kandung perempuan saya Anisa Putri binti Harun dengan engkau Raihan Pratama bin Pramana, dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai, ucap Pak Harun. Saya terima nikahnya Anisa Putri binti Harun dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, ucap Raihan tanpa putus dan terdengar sangat jelas. Semuanya langsung bilang sah dan mengucap syukur dan berdoa. Air mata Anisa kembali menetes, sekarang dia sah menjadi seorang istri dan juga seorang ibu.
Anissa berdiri bersama ibunya, dia langsung dibawa keluar dari balik tirai, membuat semua orang menatapnya termasuk Raihan. Dia duduk dengan gugup di samping Raihan. Raihan menatap ke arah Anissa yang mulai duduk lebih dekat dengannya. Rasa gugupnya terlihat jelas sehingga orang lain juga bisa melihatnya. Dia menghadap ke arah Anissa yang sekarang sudah sah menjadi istrinya, ia terlihat ragu ingin memegang tangan Anissa karena masih tidak enak. Ia menatap ke arah wajah Anissa yang hanya terlihat mata indah. Maaf, ucap Raihan pelan sambil ingin memegang tangan Anissa. Ia memegang pelan tangan lembut itu. Anissa sangat gugup hingga tangannya yang berada di telapak tangan Raihan mulai bergetar. Raihan memakaikan cincin di jari manisnya dengan tangan bergetar juga karena ini pertama kalinya mereka bersentuhan. Anissa mencium tangan Raihan dengan lembut. Ini pertama kalinya disentuh laki-laki selain ayah batin Anissa. Mereka saling menatap untuk beberapa waktu sebelum akhirnya sama-sama menunduk dengan salah tingkah membuat orang-orang yang menyaksikan mereka tersenyum. Semuanya tersenyum bahagia melihat ke arah mereka, Siva orang yang paling bahagia di antara semuanya hingga tidak bisa berkata-kata, bagaimana tidak ini adalah hal yang paling diimpikan semua anak. Setelah seluruh acara selesai, di sore hari Raihan memasukkan koper Anissa ke dalam mobil. Raihan sudah berganti pakaian biasa dan Anissa juga sudah ganti ke gamis syari biasanya. Mereka tidak akan menginap semalam pun di sini. Anissa menatap ke arah Raihan yang masih sibuk dengan barangnya. Ini bukan akhir cerita, tapi awal cerita. Ya Allah, semoga Nisa bisa jadi istri dan ibu yang baik untuk Mas Raihan dan Siva batin Anissa. Raihan yang merasa sedang ditatap langsung menoleh melihat ke arah Anissa. Dia langsung teringat pertemuan pertama mereka di bandara, ia juga mengingat saat mereka bertemu di mall. Dia tersenyum ke arah Anissa, membuat Anissa menunduk malu dan langsung mengendong Siva untuk mengalihkan pandangan dari suaminya. Raihan membukakan mereka pintu mobil depan untuk dua orang yang sekarang akan menemaninya di mobil ini, yang sekarang sudah bisa dengan senang hati berada di mobil yang sama. Anissa masuk dan duduk memangku Siva, karena mereka sudah pamit dan bersalaman jadi mereka langsung menjalankan mobil dan melambaikan tangan pada semuanya. Bu Aisyah menitikkan air mata melepas putrinya pergi. Bu Janeta memegangnya dan mengusap pundaknya. Terima kasih sudah memberikan Anissa pada kami, ucap Bu Janeta. Bu Aisyah mengangguk. Insya Allah kami akan memperlakukannya dengan baik seperti putri kandung kami sendiri, kata Bu Janeta yang juga akan pamit pulang bersama keluarganya. Bu Aisyah mengangguk lagi tanpa bicara, dia yakin putrinya akan aman bersama orang-orang baik. Raihan memutuskan akan langsung ke rumah baru mereka, dia tidak akan tinggal bersama orang tua atau mertuanya. Asteris, di halaman pesantren Ustadz Syafiq duduk sendirian. Ustazah Humaira mendekatinya tapi tidak terlalu dekat karena ia tahu batasan mereka. Apa Ustadz Syafiq kecewa? Tanya Humaira tiba-tiba. Tidak, saya bahagia, kata Syafiq tulus. Bukankah Ustadz Syafiq menyukai Anissa? Tanya Humaira lagi. Saya mengaguminya bukan berarti saya mencintainya, saya kagum pada wanita yang menutup auratnya hingga menutup wajahnya dari pandangan laki-laki, ucap Syafiq. Ustazah Humaira terdiam mendengarnya. Ya wanita seharusnya memang seperti Anissa. Asteris, di sepanjang jalan tidak ada yang bicara. Raihan melihat sebentar ke arah Anissa, sebentar lagi sampai, ucapnya memulai pembicaraan. Ah iya, kata Anissa singkat. Mereka pun hampir sampai, Raihan berbelok dan sampai di depan rumah baru mereka, ia buru-buru turun dan membukakan pintu mobil untuk Anissa lalu mengambil Siva di pangkuan Anissa. Ini rumahnya, rumah ini gak besar seperti rumah opa, gak apa ya? Tanya Raihan pada Siva. Siva mengangguk senang, dia tidak masalah tinggal dimanapun, yang penting bersama orang tua lengkap. Bagi Raihan dan Siva, rumah ini cukup sederhana berbeda dari pikiran Anissa yang sudah terbiasa tinggal di rumah kecil. Anissa juga terlihat senang saat melihat rumah itu. Rumah ini jauh lebih besar dari rumah orang tuanya, dia senang bukan karena rumah ini lebih besar tapi dia senang karena rumah ini akan jadi istana di rumah tangganya yang baru dimulai ini. Ini mungkin impian semua wanita. Siva turun dari pelukan papanya dan langsung berlari ke dekat pintu. Raihan mengambil koper Anissa di dalam mobil. Besok baru cari pembantu, ayo kita masuk, ajak Raihan yang mulai melangkah. Anissa menahan tangan kiri Raihan dengan tiba-tiba. Kenapa? Tanya Raihan berbalik menatap Anissa. Bisakah kita tidak usah punya pembantu satupun untuk saat ini? Tanya Anissa. Memangnya kenapa? Tanya Raihan bingung. Nisa bisa kok mengurus semuanya sendiri, tinggal bersama orang lain rasanya gak nyaman, ucap Anissa pelan dan lembut membuat orang lain tidak bisa membantah atau menolak permintaan itu. Baiklah, tapi nanti kalau Nisa sudah gak mampu mengurus semuanya sendiri maka jujur saja, biar kita cari pembantu, ucap Raihan setuju. Anissa mengangguk senang lalu melepaskan tangan suaminya itu, dia sedikit salah tingkah karena menyentuh tangan suaminya lebih dulu.